Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang cara membongkar CPU, kemudian menjelaskan komponen-komponennya, kemudian merakit CPU tersebut. Di sini kami sudah mempunyai PC yang akan kami bongkar. Cekidot. Oke, pertama-tama kita akan membongkar casingnya dulu, yang akan dibongkar oleh Mas Ian. Oke, kita lihat sini. Di sini ada baut dan ada baut. Ya, di sini proses pembongkaran casing. Cut. Oke, setelah semua baut terlepas, kita tinggal tarik casingnya seperti ini dan angkat. Kemudian kita akan lihat komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke. Setelah casing terlepas, kita akan mencabut semua soket-soket kabel ini agar kita mudah mencabut motherboardnya dan power supply-nya. Oke, kita cabut satu persatu. Ini cabut. 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 Kemudian kita angkat motherboardnya. Obeng. Masih obeng. Oke, setelah semua baut terlepas, kita tinggal angkat motherboardnya seperti ini. Tara, dan power supply-nya juga. Kita cabut. Oke, ini kita cabut dari SATA. Seperti ini. Ini power supply namanya. Oke, setelah semua tercabut, komponen-komponennya akan dijelaskan oleh Mas Ian. Cut. Oke, karena di bawah sini ada CPU, kita akan bongkar. Kita akan buka kipasnya dulu dengan cara diputar seperti ini. Di sini ada loketnya, ada penguncinya. Kita putar-putar. Kemudian kita angkat. Oke, setelah ini penguncinya sudah kita copot, kita tinggal angkat seperti ini. Nah, ini namanya apa? CPU. Betul, CPU. Oke, lanjut kita jelaskan komponen-komponennya. Ini RAM nih, kita cabut. Caranya, ini ada dua pengunci juga, kita tarik sini dan angkat seperti ini. RAM. CPU-nya juga kita angkat-angkat. Caranya kita ini, kemudian kita open it, set, kemudian kita angkat. Ini namanya apa? CPU. Betul sekali. Lanjut, kita jelaskan semua komponen ini. Ini dia motherboard atau papan induk. Semua komponen penting seperti prosesor, RAM, dan kartu grafis tertangkap di sini. Motherboard ini berfungsi sebagai pusat penghubung seluruh sistem. Pertama-tama, di sini ada CPU. Fungsi CPU adalah untuk mengaktifkan atau menjalankan sebuah komputer. Di sini adalah fungsi CPU itu ada chipnya. Lanjut kita proses pemasangan CPU. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka bagian sini, lalu kita pasangkan di bagian sini, lalu kita pasangkan seperti ini. Selanjutnya kita tutup. Seperti ini. Setelah CPU terpasang, lanjut kita pasangkan yang namanya kipas heatsink atau pendingin CPU ini dengan cara memasangkan di sini, lalu kita lock dengan apa nih caranya? Lanjut di sini pemasangan. Lanjut di sini ada RAM. Fungsi RAM di sini adalah menyimpan data sementara yang sedang digunakan komputer. Jadi semakin besar RAM, maka semakin kencang aktivitas multitasking kita. Lanjut
Untuk proses pemasangannya, kita pasang pada bagian sini dengan cara membuka klip dan kita pasangkan RAM-nya di bagian sini sampai mentok ke bawah. Selanjutnya kita kunci dengan klip. Selesai. Cut. Oke, jadi selain RAM dan prosesor atau CPU yang sudah dijelaskan tadi, di dalam motherboard ini terdapat port-port untuk menghubungkan komponen-komponen ke motherboard, ya. Jadi di sini ada heatsink chipset, fungsinya untuk membuang panas dari chipset. Ini biasa disebut not bright, ya. Not bright, ini short bright. Jadi kalau ini juga heatsink chipset. Ini namanya heatsink chipset short bright. Ini di sini ada slot RAM juga yang belum terisi, warna kuning. Kemudian ada slot PCI Express. Ini untuk fungsinya untuk VGA card atau GPU. Oke. Kemudian ada di sini slot PCI juga untuk perangkat ekspansi lawas seperti sound card, LAN card. Kemudian ada sebelah sini, kita lihat. Sini ada 24 pin ATX power connector. Fungsinya untuk menyuplai daya utama dari power supply ini. Lihat ya. Ini namanya power supply. Oke. Untuk menyuplai daya utama dari power supply ke motherboard, fungsi dari ATX power connector ini. Kemudian kita lihat ada yang merah-merah dua ini. Nah, ini namanya port SATA untuk menghubungkan SSD atau HDD SATA, ya. Nah, untuk sebelah sini ada yang biru-biru nih. Ini namanya IDE konektor atau PATA. Ini untuk menghubungkan perangkat lama seperti HDD IDE atau CD-ROM. Nah, ini udah teknologi lama sudah tergantikan oleh SATA. Kemudian di sini kita lihat yang kecil-kecil mengkilat ini, ini bernama ini adalah baterai CMOS. Fungsinya untuk menyimpan pengaturan BIOS saat PC mati. Misal tiba-tiba listrik padam, ini pengaturan motherboardnya tetap tersimpan. Kemudian di sini tunjuk, lihat. Nah, yang sebelah sini ini namanya front panel connector untuk menghubungkan tombol power, reset, LED casing dan lain-lain. Kemudian ini adalah USB header, internal USB. Kemudian sini ada port import output yang hijau dan ungu ini. Ini namanya ini buat mouse dan keyboard lawas. Kemudian yang dua ini namanya port VGA yang mana buat menyambung ke monitor. Kemudian yang 4 di sini ada 4 port USB. Terus di atasnya ini ada port LAN ya buat nyambung jaringan kabel. Terus yang di sini ada yang 3 ini fungsinya buat mikrofon, line in dan speaker. Oke. Oke, jadi ini adalah PSU yang dimana ini adalah jantungnya PC yang berfungsi buat mengatur dan mengalirkan listrik untuk PC ya. Oke. Jadi di sini ada SSD SATA ya. Jadi ini tertulis 120 GB. Di sini ada port SATA-nya. Kemudian di sini ada buat menghubungkan SATA ke apa ini namanya? Power supply. Okay. Dan ini untuk menghubungkan ke SATA, port SATA ini. Oke, lanjut kita ke sesi perakitan. Kita akan masukkan dulu power supply-nya ke dalam. Seperti ini. Oke, sudah kita rapikan dulu kabelnya, kemudian
kita masukkan motherboardnya. Seperti ini, kita paskan dengan port-port yang berada di luar ini supaya masuk. Oke, selanjut kita pasang baut-bautnya supaya kencang, tidak lepas-lepas. Seperti ini. Oke, ini sudah terpasang semua bautnya. Kemudian kita akan menyangkutkan atau memasang SSD SATA ini ke dalam sini. Oke, ini SSD-nya sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita akan sambungkan semua port-portnya. Di sini kita sambungkan power supply-nya seperti ini. Ini ada power supply, sambungkan seperti ini. Kemudian dari power supply kita sambungkan ke SSD seperti ini. Sudah tersambung. Kemudian dari SSD ini kita masuk ke port-port merah ini untuk port SATA. Oke, kita colok seperti ini. Dan ini untuk USB kita colokkan ke panel-panel sebelah sini. Panel USB. Kita colok ini di sini. Lihat kalian nggak? Maju coba. Nah, seperti ini. Dan ini satunya ini untuk port audio di sini, yang hijau nih. Udah, mundur cok, mundur ya. Udah, sorry. Nah, ini lagi ada port 1 untuk power supply masuk ke sini. Ini kita masukkan lagi di sini. Kemudian kita masukkan untuk konektor IDE-nya. Sini biru sama warna biru. Oke, setelah itu kalau semua komponen sudah terpasang dengan benar, kita cek dulu. Apa itu, Dek? Mother lawan Power supply. Ini terpatah, Cok. Gimana sih? Oke, jika semua komponen sudah terhubung dengan benar, ini ada satu lagi buat kipas, masukkan sini. Dengan benar sudah masuk semua. Kita tinggal tutup menggunakan casing. Ini dia casingnya. Lanjut kita tutup dengan cara geser seperti ini. Lanjut kita pasang baut satu persatu. Mulai dari mana? Dari sini. Kita percepat. Percepat. Ini kita percepat lah. Iya, percepat. Ini aku diem lah. Aku mendelep, Cok. Nah, kita pasang ini untuk biar power supply-nya tidak bergerak. Oke, sekarang kita lanjut ke mendemonstrasikan
cara menginstal sistem operasi Linux menggunakan kita pakai yang virtual aja, menggunakan VirtualBox. Ini dia VirtualBox. Setelah kita selesai menginstal Linux di desktop, saya akan melanjutkan untuk menginstal aplikasi-aplikasi esensial yang biasa digunakan. Oke, jadi yang pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Kita install dulu seperti ini. Kita klik yes. Selanjutnya kita next saja. Kemudian I accept the terms in the license agreement. Kita next. Ini next saja. Yes, kita yes saja. Kemudian missing kita yes lagi. Kemudian ini terserah teman-teman pengen di create di start menu atau enggak di desktop, di shortcutnya terserah. Ini saya centang semua saja. Kemudian install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Selesai loadingnya, kita tinggal finish, kemudian kita langsung buka saja VirtualBox-nya. Oke, setelah kita masuk ke VirtualBox-nya, kita klik menu. Kemudian kita kasih nama Ubuntu. Ini foldernya terserah teman-teman pengen naruh di mana. Di sini saya defaultnya saja taruh di user 212 VirtualBox. Kemudian tipenya di sini ini ISO image-nya kita tidak pilih aja, not select saja. Kemudian tipenya Linux. Kemudian subtype-nya Ubuntu, menyesuaikan sini versinya Ubuntu. Kemudian kita next. Ini kita biarkan saja 2048 MB. Kemudian kita next. Lanjut kita klik create virtual hard disk now. Kemudian ini ganti 20 supaya tidak terlalu berat. Kemudian kita next. Lanjut kita finish. Nah, setelah ini kita pergi ke setting. Kemudian ke storage. Kemudian kita ke empty. Dan di sini ada gambar disknya, optical drive. Kita klik, kemudian kita choose a disk file. Kemudian kita lanjut ke cari ISO-nya dari Ubuntu. Kita pilih ISO Ubuntu-nya, di mana kita menaruh filenya tadi. Di sini. Ini saya menggunakan Xubuntu, tidak Ubuntu karena lebih kecil size-nya. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik OK. Dan kita start. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Lanjut try or install Xubuntu. Ini cara geraknya pakai arah atas bawah. Kemudian kita klik try or install Xubuntu-nya. Kita tunggu loading. Oke, setelah loading akan masuk ke Windows seperti ini. Kita install Xubuntu. Tadi kita execute. Kemudian kita klik create lah. Aduh ya Allah. Oke, setelah kita install ini akan loading lagi seperti ini. Tunggu saja.
Kemudian kita akan milih bahasanya. Kita bahasa Indonesia ada nggak ya? Tidak ada bahasa Indonesia, kita pilih, oh ada. Kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita next. Lanjut, kita pilih keyboard layoutnya, kita Inggris saja ya. Inggris saja, kita next. Oke, kita next saja langsung. Kita next saja. Kemudian kita pilih Ubuntu desktop. Lanjut kita pasang perangkat untuk grafis sama kreat wifi. Kita next. Kemudian hapus disk dan pasang Ubuntu. Next. Lanjut kita pakai nama, buat akun kita kasih nama kelompok 5. Kemudian pakai kata sandi, terserah lah, buat RRD, terserah lah saya. Kemudian kita next. Kita next lagi. Nggak apa-apa itu. Kemudian mulai next dan tunggu instalasinya selesai. Kita cut saja. Oke, jadi teman-teman di sini saya nge-stuck. Gak tahu nih kenapa nggak bisa diklik-klik sama sekali saat menginstal. Nah, bisa. Tapi seperti ini, ya Allah ya Rahman, stuck seperti ini. Jadi untuk menginstal aplikasi esensialnya di Linux nih tidak bisa ya. Jadi saya akan contohkan saja bagaimana cara menginstal aplikasi esensialnya jika ini sudah terinstall, Linuxnya terinstall. Jadi jika Linuxnya terinstall, jadi misalkan sudah terinstall ini aplikasi Linuxnya ini, aduh ya Allah nge-stuck. Ini udah nunggu 2 jam saya. Jadi saya contohkan saja ya, pakai terminal CMD biasa. Jadi caranya, jika sudah masuk ke virtualnya ini ke Linux, kita masuk ke terminal. Kita contohin aja pakai terminal di CMD. Buka CMD ini untuk cara menginstal aplikasinya ya. Nah, masukkan sudo apt update dan sudo apt install. Nah, kemudian kalian tinggal ketikkan aplikasi apa saja yang ingin kalian teman-teman install. Misal di sini pengen install Firefox, klik sini Firefox. Kemudian misal lebih dari satu aplikasi yang pengen install, bisa tambahkan lagi. Misalnya LibreOffice atau apalah GTA 5 misalnya, nggak bisa ya. Nah, kemudian misalnya ingin install 2 aplikasi ini, lanjut klik Y dan klik enter. Nah, di situ akan loading dan aplikasi yang kita tuliskan di sini akan terinstall. Nah, kemudian tinggal dibuka, tinggal kita gunakan sebagai mestinya. Di sini mohon maaf sekali karena ini nge-lag, laptop saya tidak kuat. Please ya Allah. Jadi mungkin segitu saja video dari kami. Cara menginstal virtualnya, kemudian cara menginstal Ubuntu,
kemudian cara menginstal Linux-nya seperti ini, dan cara menginstal aplikasi-aplikasi esensial yang biasa digunakan sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja seperti itu. Subscribe jika channel ini bermanfaat bagi kalian, dan like jika kalian suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dari kelompok 5.